Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa farmasi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan tema nutraceutical sebagai imunomodulator. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian imunitas dan sistem imun, yang kedua adalah jenis-jenis imunitas, yang ketiga apa itu imunomodulator, yang keempat terkait dengan gizi terhadap sistem imun, dan yang terakhir adalah nutraceutical sebagai imunomodulator. Mungkin di antara teman-teman seringkali susah untuk membedakan apa itu imunitas, apa itu sistem imun. Jadi kalau kita berbicara tentang imunitas, berarti kita berbicara tentang kemampuan tubuh kita untuk bisa mempertahankan diri terhadap organisme penyebab penyakit. Sedangkan kalau kita berbicara tentang sistem imun, berarti kita berbicara tentang sel, protein, organ, atau substansi kimia yang bisa membantu tubuh kita untuk melawan penyakit atau infeksi. Jadi harus bisa membedakan kedua hal tersebut ya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang jenis-jenis imunitas. Jadi imunitas sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada imunitas bawaan, yang kedua imunitas adaptif, dan yang ketiga ada imunitas pasif. Imunitas bawaan merupakan imunitas yang memang sudah dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir dan merupakan garis pertahanan pertama dari tubuh seseorang. Contohnya itu bisa seperti kulit dan juga selaput lendir. Yang kedua adalah imunitas adaptif atau imunitas aktif. Jadi imunitas ini merupakan imunitas yang terbentuk dari memori imunologis. Jadi ketika tubuh terpapar oleh antigen spesifik, maka ia akan mengembangkan antibodi terhadap antigen spesifik tersebut. Dan imunitas ini cenderung bisa bertahan seumur hidup. Yang terakhir yaitu imunitas pasif. Jadi imunitas jenis ini merupakan imunitas yang cenderung meminjam antibodi. Contohnya itu kita bisa lihat pada bayi yang menerima yang dimana antibodi dari si ibu itu bisa ditransfer ke bayi melalui ASI yang diberikan. ASI ini akan menjadi salah satu antibodi bagi tubuh si bayi. Atau contoh lain bisa kita lihat pada proses transfusi darah pada seseorang yang memang sudah terbentuk antibodinya terhadap suatu penyakit. Perlindungan dari imunitas pasif sendiri memang dia bersifat segera, namun dia tidak bisa bertahan lama, cenderung hanya bertahan beberapa minggu atau hanya beberapa bulan saja. Lalu bagaimana peranan gizi terhadap sistem kekebalan tubuh? Penelitian menunjukkan bahwa berbagai vitamin dan mineral ternyata memiliki peranan yang cukup penting dalam menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh seseorang. Penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata seseorang yang mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin dan mineral dapat berkontribusi terhadap melemahnya sistem kekebalan tubuh. Hal ini juga berkontribusi seseorang mengalami cenderung rentan terhadap penyakit dan infeksi. Oleh karena itu, pemenuhan asupan gizi yang seimbang meliputi protein, zat besi, sumber antioksidan, vitamin dan mineral sangat disarankan untuk bisa mendukung sistem kekebalan tubuh seseorang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan imunomodulator. Jadi imunomodulator sendiri merupakan suatu zat biologis atau sintetis yang bisa merangsang, menekan atau memodulasi salah satu komponen sistem kekebalan tubuh, termasuk di dalamnya adalah sistem kekebalan tubuh bawaan maupun sistem kekebalan adaptif terhadap respon imun. Imunomodulator sendiri terbagi menjadi 3, yaitu imunosupresan, imunoadjuvan, dan imunostimulan. Imunosupresan merupakan senyawa yang bertujuan untuk menekan respon imun, sedangkan imunostimulan adalah senyawa yang bertujuan untuk meningkatkan kerja komponen-komponen sistem imun. Sedangkan imunoadjuvan berperan sebagai senyawa yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas vaksin dan dapat diangkat sebagai stimulan imun spesifik. Peran nutraceutical pada sistem imun sangatlah kompleks, namun penelitian telah menemukan bahwa terdapat beberapa fungsi nutraceutical pada sistem imun. Yang pertama adalah sebagai efek antimikroba langsung, yang kedua meningkatkan respon imun antivirus, dan yang ketiga adalah sebagai imunomodulator untuk mencegah kerusakan yang timbul akibat respon imun. Selanjutnya, bagaimana peranan nutraceutical sebagai imunomodulator? Berikut penjelasannya. Terdapat beberapa nutraceutical yang berperan pada sistem kekebalan tubuh. Yang pertama yaitu vitamin D.
Vitamin D berfungsi untuk memodulasi sistem kekebalan tubuh, meningkatkan stimulasi sintesis protein dan antimikroba, serta meningkatkan kemotasi sel-sel imunitas bawaan. Sumber vitamin D dapat kita peroleh dari sinar matahari, produk olahan susu, daging, telur, dan juga ikan. Selanjutnya yaitu zinc. Zinc berfungsi salah satunya untuk menghasilkan interferon dan protein antivirus. Sumber zinc bisa kita peroleh pada kacang-kacangan, biji-bijian, produk olahan susu, dan juga coklat hitam. Terakhir yaitu selenium dan magnesium. Keduanya salah satunya berfungsi untuk mengembangkan sel T, memproduksi antibodi, dan juga melepaskan sitokin. Sumber selenium bisa kita peroleh pada ikan, bayam, telur, hati ayam, dan biji bunga matahari. Sedangkan sumber magnesium bisa kita peroleh pada tempe, bayam, biji-bijian, almond, dan ikan. Demikianlah pembahasan kita terkait dengan nutracetika sebagai imunomodulator. Selanjutnya kita beralih ke sesi diskusi.